Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam kondisi yang manapun sebagai hamba yang beriman, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, perjalanan kita yang sudah kita niatkan kepadanya menjadi amal ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi khairah ummah, umat yang terbaik kelak di kemudian hari nanti, kita bersamanya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kita hormati ketua kita, Pak Dr. Azizul. Yang kita hormati ketua rombongan Bangda Dr. Ismail Effendi. Ini datuk-datuk semua nih Pak, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan saya hormati, terkhusus kepada travel kita Pak Rahmat, juga perusahaan dari Al-Farhan, kemudian datuk kita, guider kita, tour kita, apa nak saya sebut nih cik? Pak Razi aja atau Datuk Rozi nanti Papa Rozi. Yang kami hormati, kami muliakan, yang cukup cakep dan cerdas. Saya terus terang aja terkesima dengan Pak Razi, Datuk Razi, yang luar biasa menjelaskan dari tahap ke tahap, event ke event, yang kalau kita tulis menjadi satu buku besar dalam sejarah harilah kita hari ini. Dan tak kalah pentingnya driver kita semoga tetap sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap bahagia, karena salah satu kenyamanan, keamanan perjalanan ini tergantung juga pada drivernya. Nah, ini bagian dari yang tak terhingga lah bagi kita. Kita dari hari pertama turun ke Pineng, perjalanan ke Kedah, lalu kita juga sampai ke Malaka, Putrajaya, kemudian jadi sampai juga tadi ke Genting Highland yang begitu satu sisi mengerikan tapi nikmat juga di awannya kan. Ya, saya terus terang aja Pak Razi, Datuk Razi baru kali itu yang naik seperti itu. Kalau kemarin ke Malaysia nggak pernah ke situ. Karena asalkan di Genting Highland negatif aja orang di masyarakat kita, oh itu di situ gini begitu kan. Alhamdulillah kita selamatkan Allah, dan sampai hari ini tadi kita rencana berkunjung di keluarga kita dari Batubara. Allah berkehendak lain, tapi kita yakin ini pasti ada hikmah besar di balik ini. Bapak Ibu, para teman-teman, kawan-kawan, sahabat sekalian, saya diamanahkan mewakili teman-teman untuk menyampaikan ucapan terima kasih baik kepada driver daripada tour kita dari perusahaan Al-Farhan. Ada beberapa hal yang kami sangat-sangat untuk berikan apresiatif lah begitu, bahwa yang pertama sekali saya berkesan adalah turnya yang luar biasa Pak Razi. Saya hampir tidak lepas menyimak dari apa yang Tuan sampaikan, karena saya melihat ini pasti Tuan yang banyak baca buku ini, baca kitab, gak sembarangan. Kecerdasannya dan dabitnya, dalam pendekatan hadis ada namanya dabit. Dabit itu kuat ingatannya. Nah, jadi saya melihat Tuan Razi ini cukup kuat ingatannya, gitu Ustaz Nabi ya. Iya, tahun hafal, nama orang hafal, tempat hafal, dan Kelantan pun hafal. Itu yang paling berkesan itu tempat posisi Kelantan itu Tuan. Kelantan. Ini jangan kita lupakan nih, harus berangkat kita nih.
cuma ibu-ibu paksa tinggal dah. Nah, ini luar biasa tuh. Saya sendiri rasanya udah masuk dalam Kelantan itu ketika diceritakan hal-hal yang menarik di Kelantan. Udah kan? Duluan rupanya. Nah, kami sangat terima kasih diuraikan begitu rinci. Ini perjalanan ini menurut saya, Dato Azizul, menurut saya bukan hanya rihlah biasa ini. Ini udah masuk rihlah akademiks. Karena mengandung banyak ilmu pengetahuan yang kita dapati. Dan insya Allah kalau saya sempat ini dah harus keluar satu artikel Scopus ini karena kemarin pun kita udah siap Pak Raji, Dato' Raji, satu makalah untuk presentasi di Kedah atau di museum tuh. Tapi dengan kondisi yang suasana begitu, kita udah terbantu informasi-informasi dari datuk-datuk, dokter-dokter yang ada di museum Kedah itu kemarin. Luar biasa. Ditambah lagi ada museum padi kan. Saya terus berinspirasi sama Dato Azizul sama Bang Sorkowi. Mana Bang Sorkowi? Hadir. Siap. Apa Bang bilang kemarin? Apa ide Pak Dokter kata bilang saya? Saya bilang, ini kalau kita mau bersatu pulang ke Batubara, kita harus bisa bersama dengan pemerintah membuat apa yang disebut di sini museum padi, kita museum nelayan atau museum maritim. Karena itu menjadi investasi, destinasi orang mencari di mana kalau mau lihat laut itu dari keseluruhannya. Kemarin sampai ke atas kan kawan-kawan tanya itu Pak Rezi, ini kok dipandang semua ke bawah padi keliling, ada kayak orang memanen padi gitu, membajak. Tapi begitu turun nggak adanya. Itulah dia apa yang disebut dengan kaca 4 dimensi itu kan. Dan kita juga di Turki ada seperti itu. Kalau kita naik ke atas kayak perang Muhammad Al-Fatih melawan Konstantinopel itu, meriam berbunyi-bunyi begitu perang. Seakan kita ikut berperang melawan Konstantinopel itu di Turki itu kan. Jadi Indonesia belum ada ya Pak? Belum ada. Ini kan museum begitu tidak begitu apa kan? Iya. Jadi ya belum begitu apa ya, belum begitu populer. Nah, jadi ini kami dibawa ke tempat-tempat ini nih, sangat-sangat terima kasih. Semoga ini bagian dari amal Pak Rozi. Saya terus terang terharu ketika Pak Dato' Rozi sampaikan bagaimana perjuangan Dato' Rozi bisa menjelajahi dunia sampai saya rasa mungkin udah lebih separuh dunia dilewati kan. Mungkin Vatikan udah masuk ya, negeri Vatikan Italia. Nah itu dia, kita udah masuk lewat kerukunan ya, yang menjumpai pastor atau paus-paus yang kepala putih ketumpurung itu yang dicium oleh Profesor Nazaruddin Umar itu Pak, Menteri Agama sekarang. Nah, itu semuanya harus dibawa ke Kelantan itu. Karena mereka tunggal itu, tak punya istri itu. Nah, ini menarik bagi kami terima kasih. Begitu juga Pak Rahmat dari pihak travel, kami terima kasih kali. Kami dilayani dengan baik, ya kan. Kemudian kami disiapkan baik sarana prasarana, konsumsi yang cukup enak dan sesuai selera orang Batubara. Termasuk oleh apa namanya, asam apa namanya, asam pedas kampung, papa mama. Tapi aku waktu itu Pak Rezi, ketika dibilang papa mama, aku ingin lihat papa mama paling tidak anaknya gitu, panyonya itu, papa nyonya itu kan, ada nggak anak gadisnya lagi gitu, atau minimal janda mudanya kan. Iya, menarik. Iya kan, kita relax ini mau bahagia kan, rihlah ini mau bahagia. Ada belahan jiwa. Ini belahan jiwa. Apa ini ya? Udah dicubit ya kudu belakang ya. Insya Allah memang ini bagian dari perintah agama. Lila fi Quraisyin itu lila
Itu ada rihlah, ada risat, risita wasyaib, falyabudu rabba hadzal bait. Itu ada ju' di situ. Nah, jadi kalau kita rilah nih, Datuk Razi, ada dua kuncinya. Apa itu? Aman dan konyang. Iya, rilah itu nyaman, kenyang. Aman itu. Nah, jadi kita nih kedua itu udah kita dapati. Saya saking kenyangnya, saya akan duduk tidur. nikmat nyaman gitu kan. Nampaknya pulang nih menambah lagi kilonya kan. Sedikit Pak Razi, pengalaman saya ini baru bangkit sakit lah, rumah sakit, diinap rumah sakit. Dia begitu 2 minggu yang lalu ketua Datuk Azizul ngajak, ayo bang kita gini-gini, ikutlah untuk saya obat, ya kan, untuk rilah nih jadi obat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sehat-sehat kita semua. Kemudian yang kedua, di samping itu, kepada teman-teman ini luar biasa ini, karena kita pun di Medan Pak Razi, teman-teman ini jarang jumpa. Iya, masing-masing punya kesibukan. Kadang kasihan saya dengan Datuk Azizul ngundang-undang rapat, yang diundang 40 datang 4 orang. Tapi jalan terus, ini luar biasa kan. Jadi kita ditemukan di mobil ini, satu penderitaan kan, satu perjuangan, bisa saling bercengkerama, berterombo. Saya dengan Bang Aprijal tadi belakang ini berterombo, rupanya orang bulan-bulan ada kaitan dengan keluarga gitu. Ada Pak Sabri kami namanya. Tadi cerita sama istri ini orang sana. Cerita, oh baru jumpa di sini. Bayangkan. Nah, ini satu hikmah gitu kan. Nah, jadi ini kalau menurut saya Datuk Azizul, ini jangan sekali dibuat nih. Ini harus buat lagi. Paling tidak per semesternya ada nih. Per semester kita buat. Semester 6 bulan misalnya itu, ya kan? Tapi syaratnya Pak Rahmat harus turnya Pak Razi. Itu dia. Supaya tambah dekat, tambah banyak informasi, mudah-mudahan diberkati. Karena kita diciptakan Allah di bumi ini kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi semua aktivitas jadi ibadah. Semua aktivitas kita bagian dari menuju yang namanya surga. Rihlah ini. Kalau saya mohon izin Pak Hanafi, ini Ustadz besar nih Pak Razi, samping saya ini Ustadz kondang nih, ini imbang-imbang UAS ini. Jadi imbang UAS. Iya, kalau ceramah referensi kitab-kitab turusnya keluar nih. Hanafi LCMA nih. Nih. Jadi kalau kita yang diingatkan itu bahwa di bumi ini kita sebagai khalifah. Khalifah itu dia bisa memimpin untuk menciptakan kebahagiaan. Salah satu Al-Quran menyebut kebahagiaan itu, nikmat itu adalah Al-Jannah. Al-Jannah itu di akhir kata itu ada tata marbutoh, gitu Ustaz ya. Nanti ingatkan saya Ustaz ya. Ada tata marbutoh itu menunjukkan muannas. Berarti surga itu perempuan. Jadi yang ini asalkan masuk ke situ gawat nih. Siapa yang 4 hari ini membawa jannahnya, dia udah menikmati surga. Enggak bawa pas mimpi. Iya, menuju jannah. Karena jannah itu makna nikmat, bahagia, sejahtera, nyaman. Maaf Pak Raji ya, nah betul. Jadi inilah bagian kita perjalanan ini sehingga kekhalifahan kita berfungsi. Saya duga macam ini abang kami tertua nih Bang Raji, Pak Dr. Jovendi. Ini udah 66 ya Bang, 65. Saya waktu ada nama dia, masa kalah Wak sama dia? Nah, begitulah, masa kalah Wak bilang sama istri, ini buat ini kakak ini begini. Ikutlah katanya pula. Jadi alhamdulillah. Nah, inilah intinya. Mudah-mudahan perjalanan kita ini sampai ke kampung kita dalam keselamatan. Dan mudah-mudahan nanti ini sampai ke bandara kita
Allahumma la sahla illa ma ja'altul sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan Allah yang Maha memberikan kemudahan, memberikan pula kemudahan kepada kita semua urusan-urusan kita. Soal ada dinamika itu biasa. Tidak ada yang sempurna 100%. Itu kita maklumi aja, dinamika itu jadikan pengalaman besar kita supaya ke depan lebih kita sempurnakan lebih baik. Barangkali itu Pak Datuk, ini saya kok diberikan cakap sampai subuh besok nih. Cuma sayang nih, tak ada amplopnya. Tapi tadi dah janji pula Pak kan untuk sama Pak Rahmat kita dapat amplop ini kan. Nah, mudah-mudahan lah. Enggak, yang agak guyon-guyon canda tuh saya masukkan pikiran. Tapi realisasikan juga lah gitu kan. Lebih kurang mohon maaf. Saya terutama Cik Razi, Datuk Razi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya menyinggung Bapak, saya mohon maaf ya kan. Ya, mudah-mudahan tidak ada untuk sentimen, tapi saya senang berdialog, mendapatkan ilmu dari Tuhan. Demikian, mohon maaf, udah 15 menit, nggak boleh panjang-panjang. Nanti kalau perempuan suka yang panjang, ya kan? Nah, gitu. Semoga Allah meridhoi kita dan kita mohon ampun kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.